Ya, pemirsa, kita akan bahas dalam segmentasi kesehatan kali ini. Sudah tersambung melalui virtual Zoom Koordinator Unit Gizi Rumah Sakit Anisa, Ibu Siti Asmaroh. Bu Siti, selamat sore. Selamat sore Mbak Dela. Terima Ya, kasih. Bu Siti, jika kita Assalamualaikum. melihat data obesitas yang kami sajikan dalam informasi sebelumnya, apakah faktor utama pasien di rumah sakit yang Anda temukan? Ya, rata-rata mungkin kalau dari pasien yang kami temukan itu kebanyakan memang asupan kalorinya itu memang tidak berimbang dengan apa yang dikeluarkan gitu. Jadi biasanya asupan makannya itu lebih banyak, kalorinya lebih banyak ketimbang kebutuhannya, dan aktivitasnya juga kurang sehingga kalori yang masuk itu juga tidak seimbang dengan apa yang dibakar, seperti itu Mbak Dela. Baik, baik. Lalu apakah sebenarnya gula menjadi salah satu penyebab utama obesitas, Bu Siti? Salah satunya ya. Ya, dan lebih banyak memang faktor konsumsi gula berlebih itu juga banyak kasusnya untuk pasien-pasien obesitas di kami. Baik, baik. Lalu seperti apa, bagaimana gula ini dalam makanan bisa menjadi penyebab seseorang mengalami obesitas? Nah ya, sebenarnya kalau untuk konsumsi gula itu sendiri, jadi kan ada di tubuh kita ini ada hormon leptin ya. Jadi itu hormon yang memberi sensasi rasa kenyang. Dan kalau misalnya untuk asupan gulanya ini terlalu berlebihan, mungkin dalam jangka waktu yang lama juga, ini sensitivitas hormon leptin ini akan berkurang sehingga menyebabkan otak itu tidak bisa memerintahkan ke tubuh kita kapan harus berhenti makan, sehingga hal ini yang menyebabkan resiko terjadinya obesitas, seperti itu Mbak Dela. Baik, baik. Jadi sebenarnya Bu Siti, bagaimana sebenarnya pola kita untuk bisa mengatur konsumsi baik bagi anak-anak maupun orang dewasa agar tidak sampai kepada batas obesitas tersebut? Oke. Sebenarnya untuk konsumsi gula sendiri memang ada aturannya. Dari Kemenkes sendiri memang sudah menetapkan untuk ambang atau batasan konsumsi gula untuk orang dewasa itu cukup 4 sendok makan dalam satu hari atau sekitar 50 gram. Kemudian untuk anak boleh dikonsumsi 2 sendok makan per hari. Anak itu batasannya sampai 18 tahun, seperti itu Mbak Dela. Baik, baik. Jika Bu Siti temukan data di lapangan, Bu Siti, apakah penderita obesitas ini kebanyakan yang anak-anak kah atau dari dewasa justru? Dari dewasa lebih banyak. Dewasa lebih Dewasa banyak. lebih banyak. Untuk anak-anak saat ini juga kasus di 2023 itu juga kita menemukan juga ada peningkatan gitu, Mbak Dela. Mungkin nanti harus lebih banyak lagi mengedukasi mungkin masyarakat kita. Baik, baik. Untuk kepada pemirsa BRTV, Bu Siti, sebenarnya seperti apakah pola hidup yang seharusnya kita lakukan agar kita semua, seperti yang kita ketahui Bu Siti, bahwa makanan mayoritas, jajanan, fast food, semua bisa pada akhirnya orang bisa berpotensi untuk mengalami obesitas. Menurut Bu Siti, seperti apakah pola hidup yang seharusnya dijalankan oleh manusia ini agar tidak sampai ke batas obesitas tersebut? Ya, karena mungkin nanti resikonya obesitas itu akan juga berpengaruh ke banyak meningkatkan resiko penyakit lain. Maka dari itu biasanya untuk Kemenkes sendiri itu memang sudah menetapkan untuk konsumsi GGL, gula, garam dan minyak itu memang harus dibatasi. Jadi memang untuk setiap pola makan di masyarakat Indonesia itu harus juga memperhatikan konsumsi gula, garam dan minyak itu sendiri untuk menjaga badan tetap sehat. Seperti itu Mbak Dela. Mungkin lebih ditekankan pada 3 poin itu. Konsumsi gula, garam, dan minyak untuk mencegah atau menekan ya resiko terjadinya obesitas tersebut. Seperti itu, Mbak Dela. Baik, baik. Lalu seperti apa Bu Siti cara untuk mengidentifikasi dan mengurangi konsumsi gula berlebih dalam kehidupan sehari-hari kita?
Sebenarnya kalau misalnya untuk kebutuhan gula sendiri di tubuh kita tuh memang tidak banyak ya. Untuk itu tadi yang seperti saya sudah sampaikan, untuk orang dewasa itu cukup hanya 10% dari kebutuhan kalori harian. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan rata-rata orang Indonesia itu 2000 kalori, maka 10%-nya itu hanya 200 kalori. Jadi cukup hanya sekedar seukuran 4 sendok makan seperti itu untuk gula. Untuk itu makanya kalau misalnya konsumsi gula sendiri atau misalnya sudah kecanduan dengan yang manis-manis, boleh mungkin diganti jenis gulanya ya, dari gula-gula alami seperti gula manisnya buah seperti itu, kemudian madu yang lebih sehat ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya untuk konsumsi gula buah itu mungkin sekarang juga udah ada yang sudah dalam bentuk serbuk seperti itu, juga sudah ada pengganti sorbitol ya, kayak gula jagung seperti itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti untuk gula pasir sendiri seperti itu, Mbak Dela. Ya, baik. Berarti sebenarnya gula ini memiliki peranan yang cukup luar biasa untuk seseorang bisa mengalami obesitas seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimanakah memang peran gula ini dapat mengganggu kadar energi yang bisa akhirnya mengakibatkan penurunan stamina seseorang? Ya, untuk gula sendiri itu kan sebenarnya kalau dikonsumsi berlebihan memang efeknya banyak ya ke tubuh itu. Selain meningkatkan resiko obesitas tadi, dia juga meningkatkan resiko diabetes mellitus, kemudian hipertensi sendiri juga bisa. Nah, yang mungkin juga banyak masyarakat belum tahu bahwa konsumsi gula berlebih itu juga akan menyebabkan penuaan dini, kemudian cepat pikun. Nah, itu juga sebagai salah satu efek dari konsumsi gula yang berlebihan. Maka itu mungkin untuk sebaiknya konsumsi gula itu juga kita batasi dan menjadi perhatian mungkin untuk kita semua ya. Itu Mbak Dela. Baik. Lalu Bu Siti, bagi pemirsa BRTV yang ingin langsung berkonsultasi kepada Bu Siti ataupun mungkin rekan-rekan di Rumah Sakit Anissa, kemana Bu untuk bisa berkonsultasi? Ya, bisa datang langsung ke Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Anissa, bisa menghubungi ahli gizi di Senin sampai Jumat, biasanya kita di jam kerja. Seperti itu Mbak Dela. Baik, kalau untuk call centernya mungkin adakah yang bisa dihubungi Bu Siti? Kita call centernya ke Rumah Sakit Anissa biasanya untuk di pendaftaran. Baik pemirsa, sudah ada di layar kaca Anda. Mungkin bisa Anda save sekarang atau mungkin bisa Anda foto terlebih dahulu untuk bisa mengabadikan nomor handphone Rumah Sakit Anissa. Baik Bu Siti, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan semoga makin banyak sekali pemirsa BRTV yang teredukasi dengan obesitas ini, agar tidak semakin banyak warga-warga Kota Bekasi yang mengidap penyakit obesitas. Sekali lagi terima kasih, selamat sore Bu Siti.